Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 10 DPR RI yang menilai pola pengajaran pada kurikulum Merdeka yang bergantung pada akses internet dan sarana IT menyulitkan para tenaga pendidik dan siswa-siswa di daerah 3T yang belum memiliki sarana yang memadai. Pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar menemui kendala, terutama di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau daerah 3T. Pola pengajaran pada kurikulum Merdeka yang dinilai bergantung pada akses internet dan sarana IT menyulitkan para tenaga pendidik dan siswa-siswa di daerah 3T yang belum memiliki sarana yang memadai. Anita Jakobagah, anggota Komisi 10 DPR RI menilai banyak sekolah-sekolah di daerah 3T yang kondisinya tidak layak dan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Menteri dan semua jajaran, kurikulum Merdeka sebetulnya baik. Tapi terus terang Pak Menteri, untuk daerah 3T silakan tanya. Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Masih sangat kurang sarana prasarananya. Tidak ada internet, tidak ada laptop. Mereka tidak mengerti apa itu Merdeka Belajar. Apalagi katanya kami hanya dengar aja, baru tahap pertama, sekarang sudah tahap ke-25. Kami tidak mengerti. Memang tidak semua. Saya tidak mengatakan bahwa mereka belajar itu tidak baik. Mereka belajar baik. Tetapi jujur harus dikatakan bahwa belum bisa diratakan bahwa semuanya sukses dari Maroke sampai mana itu. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Apalagi daerah 3T. Lebih lanjut, Anita mendorong pemerintah lebih mempertimbangkan daerah-daerah 3T yang tidak memiliki akses internet dan sarana penunjang IT, agar dapat tetap melaksanakan dan merasakan kurikulum Merdeka dengan optimal. Halim dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Dari informasi Komisi 10 kita beralih ke informasi dari Badan Legislasi DPR RI yang berupaya melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran guna mengikuti perkembangan zaman sehingga penyiaran ke depannya tetap aktual sejalan dengan kemajuan teknologi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar hukum digitalisasi penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran merupakan upaya yang diambil Badan Legislasi DPR RI dalam melakukan sinkronisasi terhadap klaster penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengatakan, Undang-Undang Penyiaran dirancang untuk terus maju dalam mengikuti perkembangan zaman dan juga dinamis serta antisipatif terhadap kemajuan teknologi yang begitu besar. Undang-undang itu harus dinamis. Undang-undang ini senantiasa harus terus maju, berkembang, dan di samping dinamis juga antisipatif. Antisipatif terhadap kemajuan teknologi yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, di dalam penyiaran ini, kemajuan teknologi yang begitu pesat, namun undang-undangnya kita ketinggalan. Contoh kemarin mengenai digital analog. Kalau kita tidak buat terobosan di Undang-Undang Cipta Kerja, kita udah ketinggalan. Anggota Balik DPR RI Muhammad Farhan berharap Undang-Undang Penyiaran tetap aktual pada kemajuan teknologi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar hukum untuk mengikuti perkembangan digitalisasi penyiaran. Menjadikan Undang-Undang Penyiaran sebagai undang-undang yang tetap bisa relate dengan kondisi sekarang. Relate dalam artian masih aktual dan juga masih bisa dimanfaatkan sebagai dasar hukum untuk mengikuti perkembangan digitalisasi penyiaran. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan.
Sesaat lagi kita akan menayangkan berita dari Komisi 2 DPR RI yang meminta pejabat pimpinan daerah dapat menunjukkan integritas dan netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Namun informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, konflik yang terjadi, sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 09. Komisi 2 DPR RI tekankan kepala daerah yang sedang bertugas harus berfokus pada pembangunan dan penyelesaian program di daerah masing-masing hingga masa jabatannya selesai. Ketua Komisi 2 DPR RI meminta penjabat pimpinan daerah dapat menunjukkan integritas dan netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menekankan PJ Kepala Daerah yang sedang bertugas harus berfokus pada pembangunan dan penyelesaian program di daerah masing-masing hingga masa jabatannya selesai. Doli menilai integritas dan netralitas PJ Kepala Daerah akan diuji dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 nanti. Apa boleh buat, ini sudah kejadian. Waktu itu kami sampaikan supaya memang betul-betul penetapan PJ-PJ ini harus di screening benar gitu loh ya. Pertama adalah tadi soal integritas dan netralitas ya. Mereka harus menjadi kepala daerah yang memang betul-betul independen gitu loh ya, tidak terlibat dalam hiruk pikuk politik ya, apalagi hiruk pikuk pemilu gitu. Mereka harusnya lebih bisa konsentrasi untuk melakukan pembangunan dalam sisa masa waktu di mereka diberikan waktu untuk melaksanakan kepemimpinannya di daerah itu masing-masing gitu. Doli menambahkan, ketidaknetralan PJ Kepala Daerah bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan praktik kecurangan pilkada karena berpotensi mempengaruhi proses dan hasil dari perhitungan suara. Ferdian dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya dari Komisi 8 DPR RI yang mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyesuaikan komposisi yang proporsional antara biaya yang dibayar oleh jamaah dengan biaya nilai manfaat dan juga dana haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendorong optimalisasi nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Aceh menilai usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH oleh Kementerian Agama cukup tinggi. Ia mendorong komposisi yang proporsional antara biaya yang dibayar oleh jamaah dengan biaya nilai manfaat dana haji. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya menciptakan keadilan dalam penggunaan nilai manfaat dana haji. Aceh menyampaikan depresiasi kurs mata uang turut mempengaruhi biaya ibadah haji. Namun, ia menegaskan DPR RI akan terus berupaya untuk menekan biaya ibadah haji agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Dengan komposisi misalnya antara 60-40%, jadi 60% dibayar oleh jamaah, 40% yang berasal dari nilai manfaat.
Dengan harapan tentu ini akan menggambarkan tentang keadilan dalam penempatan nilai manfaat tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya nilai manfaat yang seharusnya dinikmati oleh jemaah haji tahun yang akan datang dinikmati oleh jemaah haji tahun sekarang. Tentu itu sangat tidak adil ya. Gitu. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI yang mengingatkan Polri untuk bisa menjaga netralitas dalam pengamanan pemilu 2024 dan tidak melakukan politik praktis serta tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Komisi 3 DPR RI meminta Polri untuk menjaga netralitas dan tidak melakukan politik praktis jelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan. Netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 Ayat 1. Isinya menjelaskan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta mengingatkan Polri untuk bisa menjaga netralitas dalam pengamanan pemilu 2024. Menurutnya, Polri tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Selain itu, Wayan juga meminta untuk tidak ada pihak-pihak yang mengaitkan pemasangan baliho capres dan cawapres dengan kepolisian. Polri harus tegas terhadap segala bentuk kegiatan yang bisa mencoreng netralitas kepolisian. Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitas Polri. Segala kegiatan apa? Jangan sampai ada pemasangan baliho dikaitkan dengan Polri. Kalau dikaitkan tapi faktanya tidak ada, mudah menjawab. Tapi kalau dikaitkan susah mengklarifikasi, ini masalah besar bagi Polri ke depan. Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitas Polri. Artinya, dalam pengamanan pemilu 2024 nanti, Polri tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon atau bahkan membantu pelaksanaan kampanye. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Misalnya Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Nah, jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih menyaksikan TVR 09 bersama dengan Subki Abdul dan juga Dadi Ramadan. Pemirsa, menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Nah, beberapa rapat dan juga kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu ini dapat berjalan dengan lancar, baik dari sisi regulasi maupun juga dari sisi logistik. Dan Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah
Sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan surat suara yang terbatas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Apalagi setiap perhelatan pemilu memiliki beban persiapan yang berbeda atau bahkan bertambah dibanding sebelumnya. Seperti bertambahnya jumlah populasi dan berubahnya kondisi demografi Indonesia. Menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Jumlah tempat pemungutan suara otomatis mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar 809.000 menjadi 823.000 tempat pemungutan suara. Sedangkan pemilih dari mancanegara mencapai 1,7 juta orang yang tersebar di 128 wilayah dengan 3.000 lebih tempat pemungutan suara. Kategori pemilih juga didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu sekitar 55% dari total daftar pemilih tetap. Tak hanya itu, pada pemilu tahun 2024 akan ada 1 juta masyarakat disabilitas yang dapat ikut menyalurkan hak pilihnya. Dengan berbagai kondisi itu, maka DPR terus mendorong KPU dan panitia pengawas pemilu di daerah untuk segera melengkapi berbagai kebutuhan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah. Sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan kurangnya surat suara. Padahal persediaan surat suara sangat penting untuk memaksimalkan hak pilih masyarakat. Makanya ini kan antara kewajiban dan ketersediaan surat ini kan nggak bisa bersamaan ya, sehingga ada beberapa lokasi TPS di mana terjadi kekurangan surat suara. Ini terjadi di beberapa tempat ya. Kalau di Jogja itu ada daerah karena orang pada sekolah. Nah, kalau di sini itu tadi ada yang memang mereka memutuskan untuk tidak pulang, tapi mereka memilihnya di kota saja tempat mereka kerja. Karena memang kalau pulang, Riau ini kan luas sekali ya, mungkin pulang jauh, susah dan seterusnya. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian. Tak hanya logistik, tetapi antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya juga perlu dijaga. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi penuh demi terpilihnya pemimpin bangsa yang terbaik. Mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju. Lebih spesifik, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia dapat menunjukkan netralitasnya dalam Pesta Demokrasi 5 tahunan. Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan unsur TNI
akan menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Ia menyebut akan mendirikan posko bersama di sejumlah TPS untuk menjaga keamanan. Kalau saya setuju saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya melaksanakan pengamanan, membuat pos-pos tadi, posko, nanti juga ada posko bersama di TPS-TPS itu semua elemen masyarakat gitu. Sehingga kalau ada masalah di situ bisa diselesaikan. Menjaga netralitas kerap kali digaungkan jelang perhelatan pemilu. Tujuannya agar suara rakyat dapat murni mengalir, terlindung dari campur tangan yang tidak netral. Sehingga mereka yang terpilih betul-betul lahir dari rahim demokrasi tanpa intervensi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahan panorama pantai dan juga puranya. Nah, informasinya usai jeda berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Tanah Lot Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Dewata Bali. Nah, perpaduan antara keindahan panorama alam pesisir dan juga cantiknya bangunan pura di bebatuan karang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun juga wisatawan mancanegara. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan tayangan berjalan-jalan ke Tanah Lot Bali dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, Informasi dan Tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Braban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisir yang curam, pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakan kaki di pura ini saat air laut surut.
Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Tanjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar. Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga. Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi, apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi-tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Menurut saya sudah hampir 75% normal Bali untuk destinasi wisatanya. Terbukti wisman-wisman juga sudah mulai banyak berkunjung ke Bali. Menurut saya Tanah Lot ini yang patut kita banggakan adalah view-nya. View-nya ini sungguh-sungguh luar biasa nih. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop, so a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali. Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually. So we used to live in an island, but here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island that too much to discover. So we need more time to spend here. We leave part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intips kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya, Subki Abdul dan juga rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.